Iya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang kedua, bagaimana akhirnya sahabat-sahabat Ayub datang untuk melihat keadaannya. Dan betapa terkejutnya ketika mereka datang menemui Ayub, mereka melihat Ayub sudah tidur di abu, ya, di atas tanah. Dia pakai kain kabung, dan bukan hanya itu, ya, seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai ke telapak kaki dipenuhi borok, sakit kulit yang begitu mengerikan. Sehingga mereka akhirnya ikut berkabung dengan Ayub. Mereka memakai kain kabung, mereka pakai abu dan di seluruh tubuh mereka, dan mereka juga duduk di tanah. Dan selama 7 hari Alkitab berkata mereka hanya duduk dan tidak berbicara sepatah kata pun. Kenapa? Karena aturan di Yahudi pada saat itu, kalau orang berkabung, kita gak boleh ajak dia bicara. Kecuali dia yang bicara duluan, barulah kita bisa ajak dia bicara. Jadi 7 hari mereka bersama-sama dengan Ayub. Ayub gak bicara satu kata pun. Ya, dan memang kita tahu betapa berat yang dialami Ayub. Bayangkan dalam waktu sekejap, dalam waktu bersamaan, tiba-tiba semuanya hilang, ternak, anaknya mati, rumahnya hilang, ya, kebunnya terbakar, kekayaan Ayub dan anak-anaknya habis, semuanya hilang, saudara. Makanya Ayub berduka cita, dia berkabung, dan 7 hari dia tidak bicara ketika sahabatnya datang. Sekarang kita masuk pada Ayub pasal yang ketiga. Ya, judul perikopnya adalah keluh kesah Ayub. Ya, kita akan membaca, saudara, ayat yang pertama dikatakan di sana. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Jangan ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Saudara, kita tahu bersama Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, 7 hari dia meratapi dalam perkabungan, dia tidak berbicara, tapi pada hari yang ke-8 dia membuka mulutnya. Dan ketika Ayub membuka mulutnya, apa yang dia ucapkan pertama kali adalah dia mengutuki hari kelahirannya. Tanggapan Ayub atas ujian, atas ujian penderitaan fisik yang dialami itu sangat berbeda dengan sikapnya sesudah ujian yang pertama, Ketika pertama kali diambil hartanya, bendanya, rumahnya, anak-anaknya, itu semua yang ada di luar diri Ayub diambil. Ayub masih berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih terbukti saleh, dan dia terbukti tidak mengutuki Tuhan. Dan ketika itu iblis ketemu Tuhan lagi. Iblis berkata, bagaimana kamu sudah menguji, aku beri kuasa kepadamu mengambil kekayaan Ayub, dan kamu lihat sendiri Ayub tidak marah kepadaku, Ayub tidak menuduh aku yang tidak baik, dan dia tetap memuji aku. Lalu iblis berkata, karena kau melindungi tulang-tulangnya, dia sehat, tubuhnya masih sehat, masih kuat. Tapi coba engkau beri aku kuasa untuk menjamah tubuhnya. Dan Tuhan beri kuasa. Dan dalam waktu itu tiba-tiba Ayub kena sakit kulit, borok di seluruh badan yang sangat-sangat parah, saudara. Kita lihat di sini respon Ayub berbeda ketika harta diambil, semua yang ada di luar dirinya diambil, dia masih bisa bilang puji Tuhan. Tapi ketika dia mengalami sakit, saudara, kita lihat di sini dia mulai mengutuki hari lahirnya. Tapi dia gak mengutuki Allah loh. Ayub mengutuki hari lahirnya. Namanya manusia itu, saudara, kita ini memang makhluk yang terbatas. Apalagi ketika banyak orang lulus ketika hanya ujian kekayaan, uang. Tapi ketika bersangkutan dengan fisik,
kesakitan yang begitu luar biasa. Ayub di situ sudah mengalami tidak tahan. Malam hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami ujian iman dalam fisik, saudara sakit dan mengalami hal yang begitu luar biasa, ya tetaplah kuat dan kita mau belajar malam ini dari Ayub. Ya, Ayub tidak mengutuki Allah sekalipun dia mengutuki hari kelahirannya, saudara. Dia merasa lebih baik dia tidak pernah dilahirkan daripada dia dilahirkan tapi dia ditinggalkan oleh Allah dan mengalami hal yang begitu luar biasa. Ayub berjuang secara emosi, fisik dan juga rohaninya. Bahkan kesengsaraannya itu menyebar luas dan ya begitu dalam, saudara. Ya, dan kita lihat di sini ya bahwa ya saudara, setiap orang itu memang punya proses iman dan kita harus terus berpegang pada firman Tuhan karena ya memang makanya jangan suka menghakimi kalau orang sedang mengalami satu ujian karena belum tentu ujian yang bisa dia lewati itu kita bisa lewati. Ya, tapi percaya bahwa Tuhan itu tahu ya endingnya akan seperti apa, makanya Tuhan izinkan. Ayub mengutuki hari lahirnya, saudara. Dia bilang, ya biarlah malam, biarlah hari itu tidak pernah ada, biarlah itu hanya kegelapan belaka, biarlah tidak ada sukacita karena saya gak pernah lahir ke dunia. Ya biarlah malam itu tidak ada orang yang melahirkan, kata Ayub. Ya, dan tidak terdengar suara kegirangan. Dia mengutuki hari lahirnya. Ya, dia nggak mengutuki Tuhan, tapi dia mengutuki hari lahirnya. Dan kita lihat di sini, saudara, Ayub yang dia kutuki itu hari lahirnya, bukan Tuhan. Ya, kita garis bawahi di sini. Ayub mengutuki hari lahirnya, saudara. Dia berkata, lebih baik hari itu nggak pernah ada. Lebih baik aku nggak pernah dilahirkan. Ayat yang ke-8, biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, ya hari kelahirannya dia bilang ya bukan dia, saudara. Biarlah hari itu maksudnya disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah burung-burung senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang, janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Ayub merasa lebih baik dia gak pernah dilahirkan daripada dia lahir tapi dia mengalami kemalangan yang begitu luar biasa. Ya, Ayub meratapi ya kenapa dia harus dilahirkan. Sebenarnya kita tidak boleh, saudara, ya, karena kita percaya bahwa Alkitab berkata sejak dalam rahim ibu kita ini sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu masa depan kita, Tuhan yang menenun kita. Ya, kita melihat Ayub mulai bergeser nih. Ternyata kekuatan fisiknya juga terbatas, ya. Tadinya dia masih bisa memuji Tuhan, sekarang dia mulai mengutuki hari lahirnya. Harusnya hari itu gak pernah ada. Untuk apa aku lahir kalau hanya untuk menderita? Ya, ayat yang ke-11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengakuan menerima aku, ya? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ya, jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur sampai dan mendapat istirahat bersama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Ya, Ayub berkata, kenapa aku tidak mati waktu lahir? Kenapa aku tidak menjadi bayi yang keguguran? Ya, kalau aku menjadi bayi yang keguguran atau aku gak pernah dilahirkan, aku tidak mengalami penderitaan yang seberat ini. Ya, Ayub hanya takut satu hal, saudara, jangan sampai dia menyangkal Tuhan. Ayub hanya takut satu hal, jangan sampai dia mengutuki Tuhan karena penderitaan yang rasanya berat. Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara kita juga yang mengalami penderitaan yang hebat dan kita merasa rasanya kita gak kuat untuk menanggungnya. Ayo kita berjaga-jaga dengan iman. Tuhan sudah tahu batas akhir penderitaan kita. Tuhan tahu bagaimana endingnya nanti. Ya, Ayub itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, tetapi memang Ayub gak tahu bagaimana akhir cerita dari penderitaannya. Dan yang hanya dia bisa rasakan kesakitan yang begitu hebat sehingga dia mengutuki hari lahirnya dan bukan mengutuki Tuhan. Seberat apapun penderitaan yang kita alami hari ini, jangan pernah mengutuki atau berharap saya gak pernah lahir, saya jadi anak yang gugur, ya kenapa saya harus begini dan begitu. Saudara, kita berdoa, ya.
Jangan pernah mengutuki nasibmu, mengutuki apapun, hari lahirmu atau apapun. Tapi marilah kita terus sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, dan Ayub berkata, kenapa aku gak mati ketika aku lahir, supaya tidak ada lagi apapun dan tidak ada lagi sesuatu yang akan berkata begini dan begitu, saudara ya. Dikatakan di sana bahwa mengapa ya aku lahir, mengapa aku harus menyusui dari ibuku sehingga aku ada. Kalau aku tidak disusui, aku mati sudah bersama-sama dengan para pembesar. Dan dia dikatakan di sana, saudara, ya ayat 17, di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara, di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar susah pengerah. Ya, di sana orang kecil dan orang besar sama, dan budak bebas dan tuannya. Ya, mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut, ya, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, ya, yang bersukaria dan bersorak-sorai dengan senang bila menemukan kubur. Ya, Ayub berkata, dan kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, kita lihat di sini ya, Ayub akhirnya mengalami satu penderitaan yang begitu hebat yang dia rasa. Ya, dan dia gak bisa tidur bermalam-malam, saudara. Memang ya kita pun sebagai manusia ya mencoba merenungkan apa yang Ayub alami itu tidak mudah. Ya, dan Ayub berkata, ya sebaiknya aku ndak hidup, ndak lahir. Tapi saya mau bilang, saudara, bahwa seberat apapun penderitaan yang kau hadapi hari ini, sebesar apapun masalah yang sedang kau jalani, percayalah Tuhan itu tahu batas kemampuan kita. Dan Alkitab berkata, karena itu Allah setia dan adil, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, dan kita melihat di sini iman Ayub mulai ya agak tergoncang karena dia mulai mengutuki hari lahirnya, padahal itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan biarkan mulut kita berkata-kata. Ya, Ayub bilang, enak di kuburan, di sana tidak ada penderitaan. Enak di kuburan, gak ada lagi air mata. Enak di kuburan, ya. Jangan, saudara, hidup itu adalah anugerah. Jalani setiap proses yang Tuhan izinkan, karena Tuhan tidak pernah jahat dan Dia pasti memberi kekuatan ketika kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Dia. Lalu kita akan lanjutkan sekarang masuk ke Ayub pasal yang keempat. Ya, judul perikopnya di sana, Elifas menegur Ayub. Kita tahu bersama 7 hari teman-temannya duduk di Abu bersama dengan Ayub. Mereka berduka, mereka berkabung, memakai kain kabung tapi tidak berbicara karena Ayub juga tidak berbicara. Ya, kita lanjut sekarang. Ya, sahabat Ayub menegur dan menasihati Ayub, saudara. Ya, Elifas menegur Ayub, ayat pasal keempat ayat yang pertama. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Ya, dia bilang. Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut, ya. Bukankah takutmu akan Allah, ya, menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, temannya Ayub, ya sahabatnya yang bernama ya Elifas itu menegur ketika Ayub menyesali hari kelahirannya. Bahkan berkata lebih baik dia mati. Elifas ya memberikan nasihat kepada Ayub, ya dia mengklaim diberi pengetahuan rahasia melalui pernyataan khusus ya dari Allah, dan bahwa dia sudah belajar banyak dari pengalaman pribadi.
Dia berpendapat bahwa penderitaan itu ya terjadi kepada Ayub, dan dia berkata kepada Ayub, saudara, dia bilang, ya, selama ini ya kenapa kau marah dan mengutuki hari lahirmu? Selama ini engkau sudah mengajar banyak orang, ya, dia bilang. Tangan yang lemah sudah engkau kuatkan, bahkan lutut yang goyah ya sudah engkau kokohkan. Orang yang telah jatuh sudah kau bangunkan oleh kata-katamu. Jadi Ayub selama ini ternyata dia adalah seorang yang menjadi kanseler atau penasihat banyak orang. Karena kita tahu Ayub itu hidup takut akan Tuhan dan bergaul dengan Allah. Ya, tetapi ketika dia sendiri mengalami ya pencobaan, pergumulan, ya, Elifas berkata, tapi kenapa sekarang kamu ketika kamu mengalami pergumulan, ya, kamu sendiri malah mengutuki hari lahirmu? Bukankah, dia bilang ayat yang ke-6, takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Ya, seringkali memang saudara, ya, tidak gampang. Ya, kita sendiri seringkali menasihati orang, ya, memberi kekuatan. Tapi ingat, Ayub juga hanya seorang manusia yang bisa lemah. Ayub juga seorang manusia yang bisa ya tertekan dan merasa tidak kuat ketika dia menghadapi ya pencobaan. Ya, tetapi ya dikatakan Elifas berkata di sana, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehanmu, ya, hidupmu itu menjadi pengharapanmu. Ketika mengalami tekanan, persoalan, penderitaan, ya, ingat saudara, ya, tetap berpegang kepada Tuhan dan kembali pada firman Tuhan. Ayat yang ke-7, Elifas berkata, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ya, dia bilang sana, ia akan ya menuainya juga. Ya, saudara, mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Ya, di sini Elifas memberikan satu penghakiman kepada Ayub. Ya, jadi agak sok tahu juga dia, saudara. Dia berkata, dia bilang, ya, camkanlah ini, ayat 7, perhatikan. Ya, siapa yang akan binasa karena tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur akan dipunahkan? Telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan akan dan menabur kesusahan, ia sendiri, ya, dia bilang akan ya menuainya juga. Jadi kita lihat di sini, saudara, Elifas ini memberikan nasihat kepada Ayub. Ya, dia berkata bahwa dia berpendapat bahwa penderitaan yang Ayub alami itu adalah penghukuman dari Tuhan. Ya, dia berkata bahwa ya kalau engkau melakukan dosa maka engkau tidak mungkin luput. Yang aku sudah lihat bahwa orang-orang itu mengalami penderitaan dan dia itu yang menabur kejahatan pasti akan menuainya juga. Saudara, ya kita tahu memang bersama bahwa ya masalah itu datang dalam hidup kita bisa Tuhan izinkan karena berbagai hal. Yang pertama bisa terjadi memang karena dosa. Dan Tuhan menegur lewat penderitaan, masalah, supaya Tuhan ingin kita bertobat. Ketika ada masalah datang dalam hidup kita, yang pertama harus kita lakukan, mari introspeksi diri. Kalau kita punya dosa, ada salah, maka cepat-cepat bertobat, tinggalkan dosa itu, dan minta ampun pada Tuhan dan hidup benar. Ya, tetapi saudara, yang kedua, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan karena ada dosa, tapi menjadi sebuah ujian iman. Ya, seringkali kita merasa saya ini sudah hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Saya ini sudah melakukan semua yang ya baik, dan rasanya nggak ada, ya kita semua masih berdosa, tapi ya seringkali ya dosa kejatuhan itu biasa, seperti misalnya kita marah atau ya mungkin sejenak sakit hati tapi cepat bertobat. Tapi sekelas Ayub yang Tuhan sendiri mengakui bahwa tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Tidak mungkin Ayub itu melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini kita melihat memang Ayub diuji hanya untuk membuktikan kemurnian iman Ayub di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat di sini sahabatnya Elifas itu mengklaim bahwa kamu sudah menabur kejahatan, ya, sehingga kamu mengalami penderitaan.
dan penderitaan ini adalah hukuman Allah. Ya, dan kamu harus mengucap syukur kembali kepada Allah sekalipun ini adalah memang hukuman Tuhan bagi kamu. Ya, kita melihat di sini saudara, ya memang beberapa kasus bahwa ya orang benar itu sering diizinkan Tuhan, bukan hanya karena dosa saja. Ya, makanya dia berkata, ya, yang telah kulihat bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, maka dia sendiri akan mengalami hal itu. Tapi kita tahu Ayub menderita bukan karena dia berbuat dosa. Ayat yang ke-9, mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Ya, dan dia berkata, ya bahwa singa mengaum, dia berkata orang-orang yang jahat itu akan lenyap oleh nafas dan hembusan dari Tuhan, murka Tuhan. Ayat 12, suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu merenung oleh sebab hayal malam ketika tidur nyenyak, ya dia bilang kepada Ayub, ya menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku, ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkin seorang manusia yang benar di hadapan Allah. Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Ya, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Ya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat dan dasarnya dalam debu, dengan mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tanpa hikmat. Jadi saudara, kita lihat, ya, sahabat Ayub ini sungguh-sungguh sangat menghakimi dan dia mengaku mendengar satu roh yang berbicara kepadanya. Ya, dia menyatakan bahwa ya dia itu mendapat bisikan dari satu roh. Ya, tapi lihat, perhatikan di sini rohnya itu tidak ditulis huruf besar atau Allah. Ya, dan dia berkata bahwa dia mendapat ilham ilahi untuk menegur Ayub bahwa ini semua berasal dari Allah karena Allah menghukum Ayub, saudara. Jadi hati-hati, sekarang banyak orang menasihati itu bawa nama Tuhan, ya, tetapi yang sesungguhnya bukan Tuhan yang bicara. Kita lihat di sini, ya, dia berkata bahwa dia mendapatkan satu hikmat dan ada satu roh yang berbicara kepada dia. Ya, apakah para malaikat memang ya memang melakukan kesalahan? Dia bilang, ya, apakah para malaikat memang melakukan kesalahan? Ingatlah ya bahwa yang berbicara kepada Elifas itu bukan Allah. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam membangun hubungan saudara dengan orang-orang. Seringkali ya ada sahabat-sahabat atau orang yang justru kita percaya itu dia sudah rohani, tapi ternyata dia memberikan nasihat yang bisa menjatuhkan kita, bahkan menghancurkan iman kita. Saya ingat dulu ketika kami kecelakaan mobil, mengalami ya badai persoalan begitu berat di hidup kami. Ya, ada seorang teman, ada seorang yang ya dia cukup rohani. Dia berkata kepada saya, introspeksi diri. Ya, tidak mungkin ya kalau kamu tuh berkenan Tuhan izinkan kamu mengalami yang begitu hebat. Ya, pasti ada dosa. Ya, dan waktu itu saya sangat terpuruk. Ya, saya sangat merasa bersedih karena saya merasa Tuhan meninggalkan saya dan Tuhan menghukum saya dan Tuhan murka kepada saya. Dan ternyata itu adalah perasaan yang paling mematikan waktu kita merasa Tuhan menghukum kita, Tuhan ya, apalagi kalau kita tahu kita tidak melakukan dosa yang begitu besar yang membuat Tuhan murka, saudara. Jadi hati-hati, banyak juga sekarang orang yang bawa nama Tuhan. Oh, Tuhan bicara ya bahwa begini. Ada banyak orang datang kepada saya berkata, Bu, saya itu ada masalah. Lalu ada teman saya pendoa di gereja ngomong dia melihat bahwa ada setan yang mengikuti saya dan lain sebagainya dan begini. Saya bilang jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang menyebut dirinya rohani apalagi bawa nama Tuhan dan berkata ABC. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Ya, dan nasihat yang baik itu pasti menguatkan. Tetapi nasihat yang palsu itu justru membuat kita semakin terpuruk. Hari ini saudara, ketika kita ada masalah, jangan cari-cari orang untuk memberikan kekuatan atau nasihat, tapi cari Tuhan, cari firman Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat. Kalau kita merasa kita gak punya kesalahan tapi mengalami masalah, percayalah itu bagian dari pemurnian iman kita di hadapan Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Kami berdoa kalau hari ini kami sedang mengalami pencobaan yang mungkin begitu berat, kalau kami ada dosa, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Sebaliknya, kalau hari ini kami tidak melakukan kesalahan yang begitu besar dan kami sedang mengalami masalah dan pencobaan, kami tahu itu bagian dari pemurnian iman kami. Beri kami kekuatan untuk melewati semua pencobaan ini agar iman kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Bapa, mereka sedang dalam pergumulan, tekanan, pencobaan hidup yang berat atau apapun juga. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu agar hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati yang sakit, berikan kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit penyakit datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan ingin memurnikan iman kami, beri kami kekuatan untuk melewatinya dengan ucapan syukur. Berkati setiap mereka yang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga memberi kekuatan agar kami boleh melewatinya dengan hati yang percaya, bersyukur bahwa Tuhan sanggup memberikan kami jalan keluar. Berkati yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati yang ingin mencari pekerjaan, biar Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, suami istri pulihkan, anak-anak dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan. Biarlah bangsa kami dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami, dan pertobatan itu terjadi Tuhan, sehingga setiap orang bertobat dan berbalik kepadamu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada, para pejabat yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati agar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga hujan pertobatan terjadi di seluruh dunia dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan semua umat manusia di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa Engkau pimpin kami dalam perkenanan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas setiap kami. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.